Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Raihan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari prediksi soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat provinsinya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan semua video-video terbaru dari Bimbingan Belajar Online ke depannya, dan juga sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk mendapatkan akses di beberapa video eksklusif kami, kalian bisa bergabung yang juara tingkat provinsi maupun yang tingkat kabupaten. Akan ada beberapa video eksklusif yang bisa kalian nonton untuk di tingkatan tersebut. Silahkan berlangganan ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian nggak sabar untuk menunggu pembahasan hingga dengan part yang terakhir, entah kami sanggup untuk membuatnya sebelum pelaksanaan provinsi atau tidak, tapi kalau misalkan kalian ingin memiliki semua prediksi dari kami untuk tingkatan MTS provinsi ini, kalian bisa membelinya dengan harga cukup 75.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Jadi buruan ya, agar kalian bisa menikmati harga promo ini. Jadi hubungi sekarang di nomor Mimin 087860622162. Kalian akan mendapatkan 2 modul keislaman terbaru untuk menemani teman belajar kalian persiapan KSM provinsi tahun ini. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari soal nomor 5 ya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui A, B, C kurang dari sama dengan F, serta A kurang dari sama dengan B tambah C. Jika Fatimah Az-Zahra adalah anak ke F dari Rasulullah SAW, nilai maksimum dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C pangkat 2 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kalian harus mengetahui urutan dari anak-anak Nabi Muhammad SAW agar kalian bisa mengetahui dengan persis bahwa Fatimah Az-Zahra itu adalah anak keberapa. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW itu punya beberapa anak ya, anak kandung dengan Siti Hadijah. Jadi antaranya itu ada Qasim sebagai anak pertama, kemudian ada Zainab anak kedua, anak ketiga Ruqayyah, anak keempat Kulthum, kemudian yang kelima adalah Fatimah yang tadi di soalnya, dan yang terakhir anak keenam adalah Abdullah. Nah, ternyata Fatimah di sini adalah anak kelima, sehingga kita bisa memperoleh bahwa F-nya itu bernilai 5. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Perhatikan ya. Nah, di sini kan kalau misalkan kita substitusi 5 ke dalam pernyataan pertama, dikatakan bahwa A, B, C katanya kurang dari sama dengan F. Berarti kan A, B, C itu nilainya kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Sehingga nilai A, B, C itu maksimal 5 dan bisa saja kurang dari 5 tersebut. Jadi terserah ya, tetapi karena kita mau mencari nilai maksimum, berarti sebisa mungkin nanti kita akan menggunakan nilai A, B, C kalau bisa yang positif ya. Atau malah kita pilih angka yang terbesar agar nilainya maksimum ya. Berarti nanti kita akan memilih nilai A, B, C mungkin adalah 5 agar nanti mendapatkan nilai maksimum dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C pangkat 2. Tetapi sebelum itu di sini kita akan coba mengolah ya nilai-nilai dari sini sehingga bahwa kita dapat simpulkan bahwa nilai A, B, C itu kurang dari sama dengan 5. Nanti entah bagaimana kita akan memilih nilai A, B, C ini, tapi kita coba proses dulu ya. Yang pernyataan kedua dikatakan bahwa A kurang dari sama dengan B tambah C. Ini dulu yang akan kita lakukan manipulasi. Maka di sini kita tulisin ya, A kurang dari sama dengan B tambah C. Maka di sini coba kita pindahkan B-nya ke ruas kiri. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah di sini A kurang B pasti kurang dari sama dengan C, seperti ini. Nah, ini kemudian kalau misalkan kita coba kuadratkan kedua ruas, maka kita akan memperoleh sebagai berikut. Jadi kita akan peroleh A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB pasti kurang dari sama dengan C pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, tadi mirip ya, mirip dengan model yang pertanyaannya tadi, tapi di sini kalau yang ditanya adalah kurang C pangkat 2, tetapi di sini yang kita lihat bahwa dia kurang 2AB, maka coba kita pindahkan negatif 2AB-nya ke ruas kanan, sedangkan C pangkat 2-nya ke ruas kiri agar memperoleh bentuk yang mirip dengan yang ditanyakan tadi ya. Maka di sini kita akan peroleh A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C pangkat 2 kurang dari sama dengan positif 2AB. Nah, seperti ini ya modelnya. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai maksimum, tentu kita akan memilih nilai A dan B semaksimal mungkin juga dari pernyataan yang sebelumnya, yaitu dikatakan bahwa A, B, C itu kurang dari sama dengan 5. Maka maksimumnya, nilai maksimumnya adalah ketika nilai A, B, dan juga yang C itu sama dengan 5 ya.
Nah, berarti coba kita ambil AB itu semaksimal mungkin, yaitu 5, maka ini pasti nanti nilainya kurang dari sama dengan ketika AB-nya itu kita ganti dengan 5. Berarti kan 2 kali 5 kali 5 seperti ini. Nah, nilainya ini sama dengan 50. Nah, berarti di sini agar maksimal, maka kita ambil nilai yang semaksimal mungkin yang bisa, yaitu ketika nilainya sama dengan 50 ini. Sehingga kita dapat jawaban bahwa nilai maksimum dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C pangkat 2 adalah opsi E, yaitu bernilai positif 50. Seperti itu. Kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin mau promosi dulu. Kalau misalkan kalian bingung mau belajar materi keislaman itu harus cari di Google lagi atau tanya sama guru-guru kalian, tapi guru-guru kalian belum mempersiapkan materinya. Kalau misalkan kalian sebagai guru bingung untuk mengajarkan apa kepada murid-murid kalian, maka modul keislaman dari bimbingan belajar online ini adalah solusi yang bagus banget buat kalian yang bisa digunakan kembali untuk pembinaan KSM tiap tahunnya di sekolah kalian. Harganya ini lagi promo untuk bulan Juli ini, harganya 15 modul hanya 120.000 saja. Kalau kalian berminat, hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang untuk persiapan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Cele adalah pakaian adat dari Keranggan yang bermotif kotak-kotak dengan warna hitam putih. Jadi perhatikan di sini banyak yang menggunakan pakaian tersebut. Nah, dengan mengabaikan warna corak yang ada pada kain cele, misalkan seekor semut berada pada salah satu potongan corak berikut. Jadi kalau di sini ada titik awal dan titik akhir ya, A dan B. Jadi cara menuju B dalam kurung sini titik pada ujung kiri bawah pada kotak paling kanan atas. Jadi yang sudah Mimin berikan bulat-bulatan itu ya. Dari A titik pada ujung kanan atas pada kotak paling kiri bawah. Jadi di sini sudah Mimin beri bantuan lingkaran ya. Dalam 8 langkah atau kurang ada sebanyak titik-titik. Nah, jadi untuk menjelaskan soal ini ada beberapa cara. Cara yang pertama perhatikan ya, kita akan menggunakan rumus kombinasi. Jadi di sini kita lihat untuk mendapatkan cara terpendek ya, untuk sampai dari A ke B itu kalau kita mau buat cara itu kan, kalau mau cara terpendek berarti nggak boleh ke bawah ataupun ke kiri. Nah, ternyata di sini untuk cara tercepat kita ambil satu contoh, di sini ke kanan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kemudian ke atas 2 kali, berarti kan 7 langkah ya. Berarti 7 langkah adalah langkah terpendek. Jadi banyaknya langkah terpendek adalah 7. Sebab banyaknya langkah ke kanan adalah 5 dan ke atas adalah 2. Tidak ada jalan dengan banyaknya langkah tepat 8. Sebab jika berjalan ke kiri ataupun ke bawah sekali, maka banyaknya langkah terpendek yang diperlukan menjadi 9. Jadi cukup dihitung banyaknya jalan dengan banyaknya langkah tepat 7. Persoalan ini sama dengan menempatkan 5 objek identik pada 7 tempat berbeda, yaitu 7 kombinasi 5. Jadi caranya kombinasi 7 dan 5 ini dapat dari mana? 7 adalah cara terpendek. Jadi sini cara terpendek ya. Banyaknya langkah terpendek dari A ke B. Sedangkan untuk yang 5-nya ini bisa kita ganti dengan 2 ya. Jadi ini boleh kita ambil dari yang kanan, ke kanan dia 5 kali, atau boleh juga kita ambil sebagai C72, berarti ini adalah ke atas 2 kali. Jadi nilai dari kombinasi 75 dan 72 itu ingat adalah nilainya sama ya. Nah, untuk menggunakan rumus kombinasi ini tentu kalian harus mengingat rumus CNK itu adalah N faktorial per N kurang K faktorial dikaliin dengan K faktorial. Nah, di sini coba kita hitung ya untuk yang C75 atau C72 sama aja ya. Di sini coba kita masukkan ke dalam rumus, berarti kan C75 itu sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 5 faktorial dikaliin dengan 5 faktorial. Berarti kan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial dikaliin dengan 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya itu saling menghabisi. 2 faktorial itu adalah 2, berarti 6 bagi 2 aja dapatnya adalah 3. 3 dikaliin dengan 7 dapat 21. Jadi diperoleh cara untuk sampai dari A ke B dalam 8 langkah atau kurang, ternyata kita peroleh jawabannya adalah sebanyak 21 cara. Ini adalah cara pertama. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai cara kedua itu sangat mudah ya. Caranya itu bagaimana Kak? Caranya kita akan perhatikan daerah yang ini ya, daerah yang ini aja. Nah, daerah ini aja kita perhatikan. Nah, caranya jadi kita akan mau membuat angka-angka di tiap titik pertemuan antara dua titik lainnya yang ada di samping-sampingnya. Jadi perhatikan di sini
kalau misalkan kita buat angka 1 ya, karena di sini adalah satu cara untuk sampai di titik awal ya. Titik awalnya itu berarti ini adalah 1. Nah, untuk titik-titik yang di sampingnya, ini karena masih satu aja jalannya ke sana, maka itu juga diberi angka 1, seperti itu ya. Kemudian di sini juga diberikan angka 1, ini 1. Nah, kemudian kita angka berikutnya yang mau kita jumlahkan adalah di sini. Ini adalah pertemuan dari angka 1 yang ini dan A1 ini. Maka di sini kita tulisin angka 2. Nah, begitu juga untuk yang ini, yang di atasnya ini kita berikan angka karena pertemuan dari angka 2 dan juga angka 1, maka ini adalah angka 3. Kemudian kita lanjut untuk angka-angka selanjutnya itu juga sama ya. Ini kan kita berikan angka jumlah dari 1 dan 2 dapatnya adalah 3. Kemudian yang ini di atasnya karena bertemu 3 dan 3 dapatnya ini adalah 6. Kemudian di sini kita lanjut, ini 1 dan 3 berarti di sini tulisannya 4 ya karena 1 tambah 3. Yang di atasnya karena pertemuan antara 4 dan 6 maka di sini titiknya adalah 10. Terus yang ini 1 yang di bawah dengan 4 yang di sampingnya dapatnya angka 5. Yang ini berarti 6 ya, karena 1 dengan 5. Kemudian untuk yang di sampingnya 10, ini kan pertemuan antara 10 dan 5, berarti di sini 15. Sedangkan untuk yang titik terakhir, untuk titik finishnya itu kan pertemuan antara 15 dan 6. Berarti kan 15 tambah 6 dapatnya adalah 21. Ternyata bernilai sama dengan cara pertama yang menggunakan kombinasi tadi. Sehingga di sini menggunakan cara apapun, cara 1 ataupun cara 2 akan menghasilkan jawaban yang sama yaitu opsi B 21. Seperti itu. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana, yang penting kalian bisa menyelesaikan suatu soal itu jauh lebih cepat dan bisa menyelesaikan soal-soal lainnya yang mungkin bisa kalian kerjakan ya. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang prediksi MTS provinsi. Kalau misalkan kalian nyari pembahasan tahun kemarin untuk tingkat provinsi MTS Matematika Terintegrasi 2023, kami juga menyediakannya dalam bentuk PDF, harganya 80.000 khusus 100 orang pembeli pertama. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi Mimin di 0878606262. Akan ada 2 modul keislaman gratis buat kalian untuk pembeliannya. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.